Hai kawan-kawan, saya Ican Saya Angga menceritakan. dan Anda sedang menyaksikan Repos. Ya seperti biasa kembali lagi sama kita. Kayaknya biar agak seru kita ini ya. Coba Apa? main tebak-tebakan Oh, untuk memulai perbincangan kita pada malam ini ya. pada malam ini. Siap. Siapa dulu? Gue sih ya, Aku dulu ya. Teman-teman nanti boleh jawab juga ya kalau Boleh siap. siapa tahu jawabannya. Masuk cuy bajingan. Oh, Tunggu ya. Jajan Pak, jajan apa yang beli bajingan? ban apa yang sering hilang? Nyerah. Bansos. Wah bener. Wah, bener ya. Dia lumayan ya rata Lumayan, gini lumayan. selimur. Ini ngenteni iki rampung. Oke next cepat tak anda nih lucumu ya. Pemain bal sopo pemain bal sing bobotnya mung 3 kilo. Aku jane ya lemah banget sih game-game gini. Kayak ngerti? Tahu dong. Oh. Bebang tak bumi. Pengen aku PC kakak brengsek celeng. Asu. Padahal nunggu rakyat miskin ya sesuatu bahaya. Apa-apa lemah di skor rakyat miskin ki aduh bahaya. Oke ya, tolong diapresiasi apa effort kita, effort kita untuk mencoba menghibur. Seolah-olah lucu bener. Nah, ya ini diupload sepertinya masih PPKM. Masih PPKM. Ini masih tanggal berapa sih? 8 ya? 8 Juli. Ini udah masalah 9 jam 2 ini. 9 jam 2 ya. Jam 2 malam. Jam 2 lebih 40 menit. 9 Juli tahun 2021. Masih lama PPKM, Cuk. Ya masih suwi banget. Kijang, saya ini kan ya ini turut berduka cita ya buat teman-teman yang udah kehilangan anggota keluarga bahkan sahabat atau saudara-saudara yang udah meninggal. Kami turut berduka cita dalam-dalamnya. Menurut gue ini apa makna arti keluarga? Yaitu disangkut pautin sama pandemi ini sebenarnya banyak mungkin dari teman-teman yang akhirnya bisa menangkap makna dari keluarga itu sendiri. Karena banyak banget apalagi teman-temanku di Jakarta itu yang sudah berkeluarga khususnya itu tuh akhirnya dia merasakan gimana akhirnya dia di rumah terus tuh ketemu sama anaknya, akhirnya dia bisa melihat perkembangan anaknya dengan yang dulu tuh masih bisa cuman segini, sekarang anaknya udah bisa macam-macam. Kemampuannya termasuk apa itu namanya ukurannya gini Lumayan sak lengan sampai ke ya itu. Jadi dari pandemi ini tuh sebenarnya ada positifnya, tidak melulu negatif, karena banyak teman-teman yang akhirnya baru bisa menemukan makna keluarga tuh di momen ini gitu. Iya gak sih? kehadiran sosok ya nih ya maksudnya. Iya, itu salah satunya. Belum dari sisi-sisi lain yang mungkin bisa kita atau teman-teman rasakan. Oh ternyata dari pandemi ini tuh kita bisa merasa bersyukur bahwa kita tuh waktu sebelum pandemi itu tuh ternyata kita masih bisa mencukupi kebutuhan gitu. Dan ketika pandemi kan otomatis kita mungkin tidak bisa kerja full yang time seperti biasa. WFH juga sekarang. Akhirnya kan bisa kebayang nih teman-teman yang mungkin waktu sebelum pandemi pun untuk mencari pekerjaan tuh juga susah gitu. Makanya dengan pandemi ini itu juga positifnya kita bisa rasain betapa bahwa intimnya keluarga juga gitu. Akhirnya intimnya hubungan dan hubungan intim itu beda. sedih. Langsung balik Nah, intinya hubungan apa? Iya agak lagi dewe itu tuh semua bajingan Pak. Kowe
Angel, uang brengsek. Gitu. Dasarnya angel anjing. Jadi gitu, Pan. Oke sih, bener sih. Akhirnya kan mungkin sekarang tidak hanya ayah yang mencari nafkah, Bener. mungkin dari Satu anaknya keluarga juga sekarang. akhirnya membantu, dari ibunya Menyongsong. juga membantu. Akhirnya di situ keharmonisannya terjaga lagi, yang dimana sebelum pandemi mungkin ayahnya kerja terus, pulang malam, anaknya udah tidur, istrinya udah tidur. Sekarang gara-gara pandemi bisa bekerja sama untuk bagaimana Bertahan hidup lagi. mempertahankan keutuhan rumah tangga itu kan. Itu kalau kamu gimana Nah, aku kira-kira pribadi sih jujur seberapa bermakna sih keluarga buat kamu tuh? Oke. Nah, keluarga tuh bagiku ini apa namanya? Nama ibu, bapak itu beliau tuh namanya beliau tuh yang selalu kulanturkan nomor 1 di dalam doa. Berarti sampai sekarang masih Masih. Walaupun jarang yang tahu ya maksudnya Wih. kayak gitu. Kalau kan kadang Karena kan berdoa nggak harus di sholat aja benar. gitu kan. Kita kan harus selalu berdoa ya, walaupun nggak sholat. ya asu mati wae yo bajingan ket ki we. Semelinting mota mati celeng anjing. Angel tak serak tau. Selalu dong ngopi. Ya, iya bener. Weh, teh. Sido. Nungguin ya. Nah, Maksudnya gue sih ngomong. Lara. Karena kita jam 2 esuk ra mau gurah-gurah wong. Nah, bagiku keluarga itu emang luar biasa sih. Apa ya? Aku kadang tiap kayak ngerenung sendiri tuh mesti ngebayangin orang tua yang 9 bulan 10 hari ngandung. Terus dengan effort beliau itu lahir batin berusaha membesarkan kita seikhlas itu, nggak menuntut apapun sampai sekarang. Nuntutnya mau siji manut, wes siji manut keluar dari wong apik, wes selesai loh. Dan beliau mengeluarkan harta sebanyak dan energi yang luar biasa yang terhitung itu cuma pengen dibayar gue itu. Bahkan menguanti-wanti so nak bapak mamah gak ono kirim manut dungu setiap entah. Ini ada poin yang seru di sini. Bersangkutan sama tadi permintaan orang tua tuh simple, manut salah satunya. Itu manuk ya. Iwak manuk mana susah. Keracunan iwak manuk sangat sih. Manut itu bahasa Indonesia apa ya? Manut itu Patuh. ya, patuh. Nah, di sini yang menarik adalah yang aku tangkap sebenarnya tuh yang harus patuh itu anak terhadap orang tua atau orang tua patuh terhadap anak. Anak patuh orang tua deh. Kenapa? Karena Ini kita ada perbedaan ini ya, apa namanya? alhamdulillah Perspektif. Coba dari perspektif kamu dulu. Perspektif Kenapa anak yang harus patuh sama orang tua? Oke, karena bagiku pribadi itu beliau itu sesosok yang melahirkan gitu loh. Beliau ngarep-ngarep seorang anak nih. Dan alhamdulillah dilahirkan aku waktu itu. Alhamdulillah gue. Ibuku. Ibumu Ibuku. Nanti lahirlah seorang agak menceritakan tadi Linda menceritakan. Terus beliau sabar selama 9 bulan 10 hari membopong aku. Bahkan itu bobotnya mungkin bisa sampai berapa puluh gram kan waktu itu. Iya toh. Hah? Tapi berapa puluh gram kan ano? Oh iya. Antara Gram ya iso dikilokne sih. Maksudnya kan ada bayi yang nyampe cuman on gitu. Ada. Oh iya? Ada. Ada yang cuman beberapa on, ada yang nyampe kilo. Jadi skalanya itu antara on nyampe kilo gitu. Nah, lahirlah aku. Beliau waktu melahirkan kan sama katakanlah berapa tulang rusuk diletakkan bersamaan gitu. Berapa belas ya? Berapa ratus? Ra mungkin, raimu tulang rusuk berapa? Belas. Kira rasa gede-gede kok ngomong. Belas. Ya, Bapak secara bersamaan beliau kan total nyawa gini ngono iki. Lahire anakku, opo aku, opo Ya. berdua kan gitu. Bahkan di dalam agama yang saya anut itu kan seorang ibu yang meninggal karena melahirkan syahid. Subhanallah.
Mosok ki ngerti. Ya ora. Asu. Kira itu kultum rai kuwi ben. Iya kan. Nek kultum mesti jawab subhanallah. Kayak gitu-gitu. Setelah dijelaskan dari Ustadz Icang biasanya ya. Baktir. Kok baktir? Takbir. Oh iya. Aduh kurang ya bajingan. Terus ini terus beliau membimbing menyusui jam 2 pagi bangun. Cuman gara-gara aku nangis pengen pengen minum entah berak entah pipis entah rewel apa segala macam. Dan beliau juga kadang kan ada beberapa seorang ibu yang curhat ke orang-orang bahwa nah iso ki aku wis loro aja anakku. Nyampe kayak gitu loh pengorbanannya maksudnya ketika lihat seorang anak menderita kesakitan. Seorang ibu itu ada pernah aku dengar seorang ibu tuh berdoa kepada Robnya untuk melimpahkan rasa sakit di anaknya itu ke aku ae ojo ning anakku. Lah itu kan sebuah keikhlasan luar biasa loh. Lah itu kenapa kita suruh patuh tuh cuman itu patuh manut menjadi orang yang baik untuk orang tua kita, karena pahala dari kebaikan itu ya juga merembet ke orang tua menurutku itu. Enggak cuman ke aku tok dan lain-lain, enggak, ke orang tua juga, karena dari bimbingan itu akhlak aku dibentuk, karakterku dibentuk dari bimbingan orang tua. Ya kayak ngono sih. Kalau aku agak berbeda. Ini emang aku aku kan mau nangkrong aja. Emang aku tekon. Oh iya. Ya bisa tekon. Untuk masih canggih banget. Gitu dong. Jadi kalau dari aku tuh agak berbeda. Ini di luar konteks agama ya. Kalau agama memang diperintahkan anak itu memang harus dan semua agama patuh sama orang tua, karena kan yang apa itu yang pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, baru ayah segala macam. Umuka. Kayak gitu. Tapi ada yang berbeda dari aku ya, karena di sini aku mengalami seperti keresahan yang dimana sebenarnya kenapa anak yang harus patuh sama orang tua, padahal anak itu sama sekali tidak diminta untuk dilahirkan. Lebih kayak gitu. Jadi anak tuh nggak minta untuk dilahirkan sama orang tuanya ini gitu. Karena yang menginginkan buah hati itu kan orang tua itu sendiri. Makanya ada istilah melahirkan itu sama maknanya dengan bersalin. Itu secara istilah bahasa aja kan berarti bersalin itu kan salin atau copying, mengcopy, atau berarti ora salin iki. Bokep meneh. Lho kok salin anjing lu tekan bokep ngapain? Lah itu disalin berarti kan maksudnya secara istilah gamblangnya ya, orang goblok aku mikirnya itu kan berarti ya anak itu adalah copying dari orang tuanya gitu. Makanya kadang aku mikir kayak gitu, kenapa nggak orang tua yang patuh sama anak gitu loh, ketika misal anaknya itu nggak mau kuliah nih, dari anaknya itu enggak lah, aku tuh kayaknya nggak kuliah banget anaknya, misal aku tuh lebih suka kebebasan, wirausaha langsung berbisnis, karena dia merasa ada potensi di situ. Tapi kan ada beberapa orang tua yang enggak, kamu tuh harus kuliah kayak gitu. Itu kan berarti sama maknanya kayak orang tua itu sendiri tidak mematuhi anak dong gitu. Berarti di situ aku menemukan sebuah kesenjangan di situ akhirnya. Gitu. Nah terus dari situ akhirnya menurutku kok istilah bukan istilah ya, apa ini tuh apa namanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu namanya apa? Semboyan lah. Semboyan. Kok bukan semboyan lah ya? Ya filosofi lah katakan. Peribahasa. Peribahasa. Jadi kan gamblangnya kalau aku tanya-tanya sama teman atau sama orang-orang itu, peribahasa itu maksudnya apa sih? Surga kok di bawah telapak kaki ibu kayak gitu. Ya itu kan kamu tuh harus patuh, kamu tuh harus menghormati orang tua, karena kalau orang tua tidak marah sama kamu pun kamu mungkin bisa kehilangan surganya, ridhonya kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain dalam peribahasa itu malah justru aku bisa aku menemukan sebuah makna lain, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu ya, di mana ibu melangkah
ya anak itu tuh akan ikut gitu. Jadi ketika telapak kaki ibu itu tidak melangkah ke surga, bahkan melangkahnya ke neraka, yaitu anaknya pun tuh ikut gitu. Seragu nunut rokok katut lah. Iya, jadi lebih perspektif ke orang tuanya aja harus dicamkan, maksudnya khususnya ibu-ibu juga ya, dalam arti ya surga tuh di bawah telapak kaki kalian. Jadi sebisa mungkin berilah contoh kepada anak-anak kalian yang mengarah ke surga gitu. Jadi makanya di situ aku kurang setuju kalau anak yang harus patuh sama orang tua. Mungkin kalau untuk keseimbangannya biar sama-sama enak ya sama-sama patuh gitu. Jadi ketika anak menginginkan sesuatu seperti apa, ya orang tua patuhilah gitu. Dan ketika orang tua mau seperti apa, ya anak-anak patuhilah. Jadi saling menghormati. Jadi tidak ada perbedaan gitu bahwa orang tua sama anak itu harusnya memang saling menghormati kan gitu. Cuman yang terjadi di Indonesia sekarang kebanyakan kulturnya seperti itu, anak-anak yang terlalu condong atau lebih menghormati orang tua itu sendiri, tetapi orang tua itu terlalu banyak menuntut untuk anaknya nggak boleh kayak gini, harus kayak gini, nggak boleh kayak gitu, harus kayak gitu. Makanya aku mencoba dan ini sedang bersiap diri ya, siapa tahu besok mempunyai keturunan, amin, untuk mendidiknya pun tidak boleh dilandang juga. Asu saya keturunan amin ya. Yo emang ini masih fitrahe kayak Ya kan kita nggak tahu. Iya, yo nek emang saka siji ora iso ya ning bolongan liyane to kan. Kan ngono to, Bro. Iya to ki maksudnya yo ini bukan bermaksud melecehkan wanita ya. Maksudnya emang itu guyonan. Ini bercanda ya memang kayak gini. Ya nanti jangan di screen record terus disebar lagi ya. Jangan sepotong dua potong ya kan, sampai full sampai selesai. Kayak gitu kurang lebih. Makanya agar bisa menemukan makna keluarga yang sangat sangat bermakna. Itu harus ada keseimbangan di situ untuk saling menghormati antara orang tua dan anak. Ya itu kembali lagi ke ini sih, ke entah pandangan, entah open mindednya seorang anak sama orang tua itu tadi sih. Ketika emang anak open minded sama orang tua mungkin bisa diedukasi, karena aku pribadi pun dulu waktu mau masuk ke dunia entertainment nggak boleh sama orang tua. Akhirnya ya aku ngobrol sih, Pak, gini. Akhirnya ya udah, nah emang itu jalan hidupmu, menurut kamu rezekimu itu, ya udah silahkan Bapak itu. Pak Gi. Gorengan oro, Pak. Judul. Satene telu, beres 500. Terkenal apa ya Pak Gi? Kok sego kucing to. Ora iki, gorengan iki pia-pia sing terkenal. Aku ora tau rono anjing. Yo kapan-kapan main. Makane mbek mangan lho, sor sebelah ya gitu lah. Tapi kayaknya itu kita lebih ingin banyak tahu ya tentang makna keluarga ini, karena kan kita belum berkeluarga. Kita belum berkeluarga. Nah, ini kebetulan set kita agak beda. Oh iya, masih ada satu bangku kosong dan satu kopi yang masih utuh. Dan ini kebetulan tamu kita ya sudah berkeluarga dan alhamdulillahnya satu kontrakan sama kita. Berarti salah bintang tamu kita. Loh, kok iso? Lah udah punya keluarga tapi masih ngontrak di sini. Wah, berarti keluarga ini tidak bermakna sih. Saya nggak bilang itu Bapak, mohon maaf, cuma Bapak Ican yang seperti itu. Ya gitu, dia juga musisi. Penyanyi juga. Barusan rilis single. Dan itu produsernya keren banget juga. Sound engineer-nya juga keren. Wah, sok kabeh dene. Wah, sangat banget. Sangat. Kayak gitu. Ngekru dhewe iso jeneng. Iso. Oh, iso. Kon gawe ke stand bareng itu. Asu. Ya, ini dia. Kayak sama berarti. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu tuh udah lama banget, bahkan sebelum jauh sebelum pandemi malah. Jadi sebelum Idol mungkin.